Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Dr. Haji Alimuddin Esa MH MKN, dosen tetap pada program studi Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Megariski. Bidang keilmuan yang saya tekuni adalah ilmu hukum. Menjadi seorang dosen merupakan pilihan pengabdian yang saya jalani dengan penuh tanggung jawab. Bagi saya, dosen bukan hanya untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam rangka membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai integritas, serta mempersiapkan generasi yang mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam menjalankan profesi sebagai dosen, saya selalu berpegang pada pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Bagi saya, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga aspek tersebut saya laksanakan secara terpadu karena saya meyakini bahwa kualitas seorang dosen tidak hanya diukur dari kemampuan mengajar, tetapi juga dari kontribusinya dalam menghasilkan karya ilmiah serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam bidang penelitian, saya berusaha menghadirkan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning. Saya ingin mahasiswa tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga mampu berpikir kritis, menyampaikan argumentasi secara ilmiah, serta memiliki kemampuan menganalisis dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam proses pembelajaran tersebut, saya menerapkan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, saya menyampaikan materi melalui ceramah interaktif yang dipadukan dengan studi hukum, analisis putusan pengadilan, diskusi mengenai isu-isu hukum aktual, serta pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Pada aspek interaction, saya membangun komunikasi dua arah melalui diskusi kelas, tanya jawab, presentasi kelompok, debat akademik, dan pembahasan kasus hukum. Saya berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang terbuka, sehingga mahasiswa merasa nyaman untuk bertanya, menyampaikan pendapat, dan menghargai pandangan yang berbeda. Saya percaya bahwa interaksi yang aktif merupakan kunci untuk membentuk kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, serta etika akademik. Sementara itu, pada aspek asesmen, saya menerapkan penilaian yang berkesinambungan melalui kuis, penugasan individu maupun kelompok, presentasi, partisipasi, dan dalam diskusi, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Sementara itu, pada asesmen, saya menerapkan penilaian yang berkesinambungan melalui kuis, penugasan individu maupun kelompok, presentasi, partisipasi dalam diskusi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pada bidang penelitian, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Fokus pada penelitian saya berkaitan dengan hukum administrasi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan, serta berbagai isu hukum yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu karya ilmiah yang saya ajukan dalam proses sertifikasi dosen berjudul Pengawasan Administratif terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Melalui penelitian tersebut, saya mengkaji pentingnya pengawasan administratif sebagai instrumen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik, serta memperkuat penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Saya berharap hasil penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun sebagai referensi dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, dalam bidang pengabdian kepada masyarakat,
Saya aktif terlibat dalam berbagai kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum. Melalui kegiatan tersebut, saya berusaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Saya meyakini bahwa ilmu hukum yang dikembangkan di perguruan tinggi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Bagi saya, pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi merupakan bentuk tanggung jawab profesional sekaligus pengabdian kepada bangsa. Oleh karena itu, saya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran akademik, profesionalisme, tanggung jawab, dan etika dalam setiap aktivitas pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam membangun hubungan yang baik dengan mahasiswa, rekan sejawat, institusi, dan masyarakat. Saya juga menyadari bahwa pendidikan tinggi terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, saya terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, seminar, penelitian kolaboratif, publikasi ilmiah, serta pembangunan inovasi pembelajaran agar mampu memberikan layanan pendidikan yang semakin berkualitas. Adapun proses pembelajaran di kelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan memasuki materi pembelajaran yaitu hukum agraria. Ya, hukum agraria. Pada pertemuan pertama tentu kita akan bahas yang pertama terkait dengan kontrak kuliah atau kesepakatan antara yang mengajar dan yang diajar. Dalam kontrak itu ada aturan main, komponen penilaian dan tata tertib perkuliahan. Kemudian kedua adalah kita akan mencoba membahas atau mendalami capaian pembelajaran dari mata kuliah atau yang biasa disebut dengan CPMK. Nah, ini harus kita pahami. Yang ketiga adalah kita masuk pada pengertian dari hukum agraria. Ya, kalau kita ingin mengerti hukum agraria maka kita harus memahami definisi hukum agraria menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan para ahli. Yang keempat adalah terkait dengan ruang lingkup dan sumber hukum agraria. Jadi ada 4 pokok bahasan yang kita bahas hari ini. Saya kira itu yang terkait dengan materi. Kemudian komponen penilaian. Nah, mengapa perlu disampaikan, kita sepakati komponen penilaian supaya antara dosen dan mahasiswa punya tolak ukur dalam menilai. Jadi punya pemahaman, dosen punya tolak ukur, mahasiswa juga punya tolak ukur bahwa kami punya dinilai dari sisi apa persentasenya. Nah, ini kalau kita lihat sikap dan partisipasi yaitu 10%, tugas dan kuis itu 20%, dan UTS atau ujian tengah semester itu 30%, dan UAS itu 40%. Nah, itu yang terkait dengan komponen penilaian. Jadi kalau sikap dan partisipasi dalam proses pembelajaran sudah dapat nilai 10%. Jadi kalau misalnya tidak punya sikap yang baik dan tidak beraktif dalam berpartisipasi dalam proses belajar mengajar, pasti akan menurunkan nilai komponen. Nah, tata tertib utama yaitu kehadiran minimal 75%. Jadi pintar tapi tidak aktif, maka itu akan menurunkan nilai ujian. Yang kemudian kedua, keterlambatan. Jadi keterlambatan kalau 30 menit berarti tidak dapat nilai. Paling tinggi adalah paling lama 15 menit. Kemudian tugas. Jadi tugas yang dikumpulkan melalui LMS. Kemudian yang keempat adalah menjunjung tinggi integritas akademik atau tidak mencontek 100%. Kalau
mencuplik harus disebut sumber, ya, tidak disembunyikan sumber di mana kita cuplik, sehingga tidak terkesan kita plagiasi. Kemudian ini kita masuk pada sub capaian pembelajaran mata kuliah pertemuan pertama, agar mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ruang lingkup dan sumber hukum agraria. Ini mengapa penting kita pahami. Jadi dalam mempelajari suatu mata kuliah tentu kita harus memahami pengertian, kemudian bagaimana ruang lingkupnya dan sumber hukumnya. Nah, indikator capaian ini adalah ada 3, yaitu menjelaskan definisi hukum menurut UPA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Kalau Undang-Undang Pokok Agraria itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Dan bagaimana para ahli atau pendapat ahli terkait dengan hukum agraria. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi objek dan ruang lingkup kajian hukum agraria. Yang ketiga, menyebutkan hierarki atau tingkatan sumber hukum agraria di Indonesia. Itu perlu kita pahami. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian hukum agraria. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, jadi Undang-Undang Pokok Agraria itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, hukum agraria adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang, badan hukum dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, berlandaskan asas kebangsaan, fungsi sosial, dan kemakmuran rakyat. Itu menurut Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Sedangkan menurut para ahli, yaitu salah satu ahli yaitu Budi Harsono, hukum agraria adalah kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis mengenai bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam. Itu menurut Budi Harsono. Sedangkan menurut Urip Santoso, hukum agraria mencakup keseluruhan aturan yang mengatur hubungan hukum atas sumber daya agraria dan pemanfaatannya secara berkeadilan. Itu menurut Urip Santoso. Jadi pengertian hukum agraria menurut Undang-Undang Pokok Agraria sudah, kemudian menurut para ahli juga sudah. Nah, sekarang masuk ke ruang lingkup hukum agraria. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, jadi Undang-Undang Pokok Agraria itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, menegaskan bahwa hukum agraria meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, ini yang terkait dengan menurut pasal 1 ayat 2 ruang lingkup hukum agraria. Yang pertama, hukum tanah. Nah, ini hukum tanah. Jadi hukum tanah adalah hak-hak penguasaan atas permukaan bumi atau tanah, yaitu baik hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan. Yang kedua, hukum air. Ya, hukum air, penguasaan dan pemanfaatan air, permukaan maupun air bawah tanah untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, hukum pertambangan, yaitu pengaturan hak atas kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, yaitu mineral atau migas. Yang keempat, hukum kehutanan, penguasaan dan pengelolaan hutan sebagai bagian dari kekayaan alam nasional. Yang kelima, hukum ruang angkasa, pengaturan pemanfaatan ruang angkasa sepanjang berkaitan dengan usaha memungut kekayaan alam. Dan yang terakhir, hukum perairan, pesisir, dan laut, yaitu pengaturan penguasaan wilayah pesisir dan laut dalam batas kewenangan nasional. Itulah ruang lingkup hukum agraria menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pokok-pokok agraria. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ketiga, sumber hukum agraria. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dijelaskan pada pasal 3 ayat 3 sebagai dasar konstitusional penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, Undang-Undang Pokok Agraria,
terkait pengaturan dasar pokok-pokok agraria, yaitu Induk Hukum Agraria Nasional. Peraturan pemerintah mengatur pelaksanaan teknis undang-undang pokok agraria, misalnya pendaftaran tanah dan hak atas tanah, yaitu hak tanggungan. Kemudian yang kedua, peraturan Menteri ATR atau BPN menyangkut petunjuk teknis dan operasional pelaksanaan kebijakan pertanahan. Jurisprudensi atau hukum adat, nah ini hukum yang tidak tertulis ini. Putusan pengadilan dan hukum adat. Jadi hukum adat itu adalah hukum yang tidak tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Nah, sekarang bagaimana kedudukan Undang-Undang Pokok Agraria dalam sistem hukum nasional? Yang pertama, unifikasi hukum tanah, yaitu mengakhiri dualisme hukum tanah, baik barat dan adat, warisan kolonial menjadi satu sistem hukum nasional. Yang kedua, asas nasionalitas. Hanya WNI dan Badan Hukum Indonesia dapat mempunyai hubungan hukum penuh dengan tanah di Indonesia. Berarti warga negara asing tidak dapat memiliki hak atas tanah di Indonesia secara penuh. Kalau sewa boleh, atau kontrak. Fungsi sosial hak atas tanah. Setiap hak atas tanah wajib digunakan sesuai keadaannya, tidak boleh merugikan kepentingan umum. Nah ini, situlah fungsi sosial hak atas tanah. Jadi walaupun kita punya hak milik, tidak boleh kita gunakan yang dapat mengganggu kepentingan orang lain, karena tanah mempunyai fungsi sosial, gitu. Nah, sekarang rangkuman yang perlu diingat adalah hukum agraria mengatur hubungan hukum atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, ruang lingkup luasnya itu hukum tanah, hukum air, pertambangan, kehutanan, dan ruang angkasa. Sementara Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 adalah sumber hukum agraria nasional yang mengunifikasi hukum tanah. Jadi hanya satu hukum pertanahan, hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 dapat diakui. Nah, sementara hierarki hukum sumber hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 tadi pasal 33 ayat 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 atau Undang-Undang PA, Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian peraturan pemerintah, peraturan menteri, jadi menteri yang terkait, jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ini ya, ATR. Dan jurisprudensi ini putusan hakim, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh putusan hakim selanjutnya, serta hukum adat. Nah, hukum adat ini yang tidak bertentangan dengan hukum agraria itu sendiri. Nah, terkait dengan tugas dan persiapan pertemuan berikutnya, ya kita akan sebelum masuk pada pertemuan minggu kedua, maka tugas individu mahasiswa adalah membuat ringkasan maksimal 2 halaman terkait dengan materi pertemuan tadi. Kemudian kedua, kumpulkan melalui LMS paling lambat sebelum pertemuan minggu kedua. Dan yang ketiga, format dalam LMS. Nah, nanti materi minggu kedua yang harus disiapkan adalah kita masuk pada sejarah hukum agraria dan lahirnya Undang-Undang PA. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Wah, luar biasa. Jelaskan implikasi hukum dan asas fungsi sosial ini terhadap hak milik perseorangan atas tanah. Bagaimana batas toleransi antara kepentingan umum dan perlindungan hak individu dalam penerapan asas ini. Terima kasih. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan terkait dengan tanah itu adalah memiliki fungsi sosial. Ya, karena dia fungsi sosial, maka ada implikasi hukum atas fungsi sosial dari hak atas tanah. Yang pertama, penggunaan tanah. Jadi penggunaan tanah
sebagai pemegang hak milik, ya tadi sudah saya jelaskan, tidak dapat digunakan tanahnya secara mutlak semena-mena yang dapat merugikan orang lain. Misalnya katakanlah kita bertetangga dengan orang, di belakang kita tidak punya akses keluar, maka kita harus memberikan hak akses yang tinggal di belakang rumah kita itu untuk melewati tanah kita. Kita tidak boleh menutup. Ya, kita tidak boleh menutup walaupun itu tanah kita. Disitulah fungsi sosial dari tanah. Jadi tidak boleh orang lain tidak diberi kesempatan untuk melewati tanah kita, karena kalau tidak lewat tanah kita, mereka tidak bisa mengakses keluar. Nah itu ya, jadi itulah pun salah satu fungsi sosial dari tanah. Demikian juga walaupun tanah kita tidak bisa digunakan untuk mencemari lingkungan yang dapat mengganggu kepentingan orang lain. Nah itu, oleh karena itu kewajiban kita untuk memelihara hak atas tanah kita agar tanah yang kita kuasai, kita miliki, dapat kita manfaatkan dan tanpa merugikan orang lain. Kemudian kedua, karena kita memberikan akses kepada tetangga kita yang tidak punya akses untuk melewati jalan keluar, maka disitulah toleransi kita bertetangga dengan sesama warga negara. Saya kira itu. Ya, ya silakan. Dijelaskan bahwa pada pasal Undang-Undang Perlindungan Tanah mengatur bahwa hanya warga negara Indonesia atau WNI yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Nah, mengapa pada prinsipnya badan hukum dilarang memiliki hak milik atas tanah? Dan mungkin bisa dijelaskan juga Pak, sebaiknya untuk perusahaan atau perseroan terbatas itu jenis hak miliknya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, mengapa warga negara asing tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah? Jadi dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu diatur terkait dengan pelarangan badan hukum yang memiliki hak milik. Yang pertama adalah karena asas kebangsaan dan perlindungan rakyat. Kalau orang asing diberikan hak milik, maka bisa hak milik atas tanah itu tidak diberi kesempatan kepada warga negara Indonesia. Mereka akan tertindas karena warga negara kita ini tidak punya kemampuan menyaingi dengan warga negara asing yang akan menguasai. Oleh karena itu, warga negara asing itu tidak boleh. Disitulah asas kebangsaan kita sebagai warga negara. Undang-undang melindungi warga negara Indonesia agar mereka tidak dijajah oleh bangsa lain. Itu yang terkait dengan warga negara asing tidak boleh memiliki hak milik. Kemudian yang kedua, terkait dengan badan usaha itu tidak memiliki hak milik, tidak boleh memiliki, tidak statusnya bukan hak milik tetapi hak guna bangunan, ya, hak guna bangunan. Jadi badan hukum apakah itu perusahaan, yayasan termasuk itu tidak dalam penguasaan tanah itu bukan status hak milik. Ya, kalau misalnya PT atau yayasan membeli tanah, kalau itu hak milik maka dia harus diturunkan haknya menjadi hak guna bangunan, ya. Ya, bukan sebagai hak milik, karena PT atau yayasan itu tetap tanah ini melekat fungsi sosialnya. Ya, melekat fungsi sosialnya. Jadi tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Nah, demikian juga misalnya kalau perusahaan yang bergerak di perkebunan, nah dia cenderung diberi kekuasaan untuk sebagai hak guna usaha, hak GU atau hak pengelolaan atas tanah. Ya, saya kira terkait dengan
kepemilikan perusahaan atau badan hukum terhadap tanah. Saya kira demikian ya pertanyaan dari saudara-saudara. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi cuplikan video proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah yakni hukum agraria. Keikutsertaan saya dalam sertifikasi dosen merupakan bagian dari komitmen untuk terus bertumbuh sebagai pendidik profesional. Saya memandang sertifikasi bukan sekedar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi sebagai momentum untuk melakukan refleksi, mengevaluasi kinerja, sekaligus memperkuat komitmen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara profesional, adaptif, dan berintegritas. Harapan saya ke depan adalah dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi Universitas Megariski, mengembangkan ilmu hukum melalui pendidikan dan penelitian yang berkualitas, serta menghadirkan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Saya percaya bahwa dosen yang profesional adalah dosen yang mampu menginspirasi, menghasilkan karya yang berdampak, dan memberikan teladan melalui integritas serta dedikasi dalam menjalankan amanah sebagai pendidik. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.